Halo Sobat Nextline, balik lagi bersama gue Jan Fajrin. Kali ini kita bakalan review Samsung Galaxy Watch 3. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Nah, Samsung Galaxy Watch 3 ini hadir dengan dua varian, yaitu 45mm dan 41mm. Dan kebetulan gue dapet itu yang 41mm dengan ukuran yang lebih kecil. Dan ini menurut gue cocok banget untuk yang kalian perempuan. Dan mungkin cowok kebanyakan itu pasti milihnya tuh yang ukuran lebih besar. Dari desainnya sendiri, ini terlihat lebih fleksibel dan juga kalian lihat di lingkar di badannya itu tuh berbahan stainless steel, terus di strapnya itu bahan kulit dan kelihatan lebih gimana sih, kalau jam kulit itu kan lebih kelihatan high class gitu. Dan tetapi kalau yang berbahan kulit itu cukup mengkhawatirkan karena takutnya kan cepet ngelopek lah atau gimana lah. Nah ini nih tergantung kalian gimana ngejaga barang kalian, dan menurut gue Samsung juga nggak bakalan ngasih kualitas yang kurang. Beberapa fitur yang ada di Samsung Galaxy Watch 3 udah gue cobain, dan diantaranya kan pasti mengandalkan si sensor ini. Dan sensor ini tuh untuk menghasilkan hasil yang akurat dia tuh membutuhkan waktu yang cukup gak lama-lama banget sih, cuma emang cukup lama daripada yang ketika baru awal-awal terus pas di akhir dia agak berhenti sedikit gitu. Samsung Galaxy Watch 3 itu memiliki desain yang ada namanya rotating bezel. Nah ini rotating bezel ini berguna untuk kalau kalian mindahin kayak pengen ke fitur workout terus atau ke fitur cuaca. Nah ini tuh bisa pakai si rotating bezel. Tapi kalian juga bisa kalau misalkan gunain tangan kalian di layar gitu. Nah rotating bezel ini cukup menarik karena tanpa sadar gue tuh kadang suka main si rotating bezel. Nah menurut Samsung ini rotating bezelnya itu pasti udah melalui hasil tes dan terlindungi. Jadi kalau kalian mungkin yang suka diam iseng gitu kan, nah rotating bezel ini mampu deh buat temenin kebosanan kalian. Meski bisa menemani kebosanan kalian, rotating bezel juga jangan terlalu sering dimaini ya, karena mungkin aja suku cadang ketika rotating bezel berhenti beroperasi itu cukup mahal dibayarnya. Di Samsung Galaxy Watch 3 kita juga punya namanya dua tombol di bagian samping kanan, dan dua tombol ini kan kalau kalian bisa rasakan langsung itu bisa diputer-puter gitu kan. Nah ini sebenarnya puter-puter itu tuh nggak ada gunanya, jadi kayak nggak berfungsi apa-apa. Jadi kalau yang di atas itu berguna untuk tombol back, dan sedangkan kalau yang di bawah itu langsung ke tombol home di Samsung Galaxy Watch 3. Selama 3 hari peminjaman, mungkin untuk desain terus juga fitur gue nggak ada masalah sama sekali. Cuma yang masalahnya ini adalah koneksi. Samsung Galaxy Watch 3 itu kan harus terhubung dengan Galaxy Wearable. Nah ketika gue mencoba koneksikan Galaxy Wearable di Samsung Galaxy A71 ke Galaxy Watch 3 gue itu cukup susah, dan ternyata caranya itu kalian cukup pindahin koneksi dari WiFi ke 4G. Setelah gue mengikuti instruksi dari Samsungnya langsung itu ternyata langsung bisa dan gak ada masalah sampai sekarang. Untuk masalah penyambungan koneksi si Galaxy Watch 3 ke smartphone Samsung kalian itu juga udah bisa didukung di Galaxy Wearable, asal kalian punya Galaxy Wearable manapun di smartphone Samsung kalian. Jadi gak ada batasan tuh kayak Samsung Galaxy Watch 3 itu cuma bisa kesambung di HP flagship Samsung aja gitu. Nah tentunya di HP kelas menengah Samsung ini bisa. Untuk performa baterai, Samsung Galaxy Watch 3 itu punya kapasitas baterai 247 mAh. Samsung mengklaim dengan baterai tersebut Samsung Galaxy Watch 3 bisa bertahan hingga 3 hari kecuali kalian nyalain fitur Always On Display. Fitur Always On Display ini berguna untuk kalau kalian kayak gimana pun itu pasti tetap nyala kayak jam biasa. Nah kalau kalian matiin cukup pakai gestur baru bisa nyala. Karena layar yang terus menyala, maka dari itu baterai terkuras lebih cepat. Nah dengan kayak gitu kalian bisa milah sendiri
ingin menyalahkan si fitur ini atau enggak. Untuk gue sendiri, gue nggak nyalain si fitur always on display, tetapi si baterai Galaxy Watch 3 ini cukup bertahan hingga 1,5 harian aja. Kalau udah ngomongin baterai, gue nggak bisa nyalain siapa-siapa karena ini tergantung pemakaian kalian juga. Kalau kalian orang yang aktif, terus juga produktif, mungkin si Samsung Galaxy Watch 3 ini bekerja terus-menerus sehingga menguras baterai dengan lebih cepat. Tetapi kalau pengisian, kan si Samsung Galaxy Watch 3 itu kan menggunakan si magnetic charging itu kan. Buat gue tuh nggak ada masalah sama sekali. Kalau Samsung sih merekomendasikan si Samsung Galaxy Watch 3 itu adaptornya memakai kayak power bank dari Samsungnya sendiri. Nah, kalian juga bisa gunain ke port smartphone kalian yang mungkin bisa apa aja mereknya. Gue pribadi gunain adaptor chargingnya si Oppo A92 ke si wireless chargingnya Samsung Galaxy Watch 3. Nah, menggunakan adaptor tersebut menurut gue sih lumayan cepet, gak terlalu nunggu lama, walaupun ketika gue tinggalin sisa 8% terus beberapa jam kayak sejaman gitu langsung penuh. Jadi keunggulan dari Samsung Galaxy Watch 3 ini mungkin berpusat kepada desainnya, terus juga ada NFC-nya, terus fitur-fiturnya unggul, apalagi yang lagi tren saat ini dan dibutuhkan ya kan. Dan si kekurangannya ini mungkin soal baterai yang banyak dikeluhin di ulasannya website Samsung juga. Terus ada juga yang namanya si koneksi. Jadi koneksi itu ternyata bukan gue doang yang ngalamin, ada juga beberapa orang yang punya case yang sama. Tetapi bisa kehandle kalau kalian nonton video ini. Sekian review Samsung Galaxy Watch 3 dari gue. Semoga review ini bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan ada kesalahan kata. Untuk kalian yang masih membutuhkan tips and trik seputar dunia teknologi, komentar aja langsung di bawah nih. Dan jangan lupa untuk follow sosial media Nextrend seperti Instagram, Facebook, dan TikTok ya. Nextrend tuh udah punya TikTok loh, kalian perlu cek. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Nextrend. Sampai jumpa di video berikutnya.